salam olahraga ya. Hari ini tadi ada race yang penuh drama, yaitu di Silverstone, Inggris. Ya karena sirkuit ini betul-betul bukan sirkuit yang mudah ya bagi setiap pembalap, dan dari tahun ke tahun pun gue bilang sirkuit ini nggak ada tuannya lah istilahnya, karena pemenangnya selalu berganti. Ya mungkin Lorenzo ketika itu ada 2 kali menang, tapi setelahnya nggak ada yang bisa pertahankan dari tahun ke tahun, termasuk Mark juga nggak bisa. Mark pun juga cuma sekali menang di tahun 2014, dan selebihnya dia nggak pernah menang juga. Ya race ini kan sebenarnya berjalan 22 lap, tapi baru berjalan 3 lap ya, langsung red flag karena ada tumpahan oli yang nggak dibersihin, sehingga menyebabkan banyak pembalap juga jatuh. 3 pembalap ya, ada Alex, terus Alex Espargaro, lalu ada Morbidelli dan Mark. 3 pembalap ini jatuh, dan di awal pun Alex Marquez juga sempat jatuh ya, cuman itu dia slip karena dia masuk ke tikungan dengan kecepatan tinggi sehingga motornya nggak bisa dikendalikan, dia crash di situ. Dia beruntung karena ada red flag, jadi Alex Marquez pun bisa ikut lagi ya di race ini yang di restart dengan 19 lap, jadi 3 lap dipotong. Ya sebenarnya di awal Fabio ini sejak pole position dia udah mimpin di balap, race-nya dia dapat banget. Dan ya ini kita lihat Fabio yang kita kenal ketika dia juara dunia di bawah Yamaha, emang kayak gitu mainnya, langsung aja enak banget lah ngeliat dia main. Tapi masalah teknis, karena ketika masuk keluar dari tikungan tiba-tiba motornya ini nggak bisa digas, jadi speedometernya makin turun sehingga ya mesinnya mati total. Dan ini yang murni kesalahan teknis dari tim Yamaha, karena seharusnya mereka bisa dapat podium. Lalu dari pemenangnya ada Bezzecchi kita lihat dia betul-betul nyaman ya dengan sirkuit ini. Dia pun juga kalau gue bilang dari sprint race hingga full race dia betul-betul kayak hafal banget letak sirkuit ini, dan kayak peluru majunya. Nomor 2 Johann Zarco back to back podium dengan Honda progresnya lumayan ya. Ini kalau kita lihat Zarco dengan Honda persis seperti Alex dengan Alex Espargaro dengan Aprilia. Bisa ngacauin barisan atas, tapi kalau bisa dibilang untuk juara dunia susah, karena mesin ini belum jadi persis dengan Alex Espargaro dengan Aprilia-nya ketika itu. 3 Mark dengan Franco Morbidelli posisi keempat, ini gontok-gontokan ya. Kalau kita lihat betul-betul GP25 ini lebih cocok dengan gaya balapnya Mark ya, lebih ngandelin slide, dan pembalap kayak Dijia, pembalap kayak Pecco yang lebih stabil ya, itu susah banget dengan motor ini, karena motor ini mirip-mirip dengan motornya Honda-nya Mark. Cuman dengan GP24 kayak Franco, Alex Marquez, justru pembalap yang nggak terlalu banyak sliding ngandelin front ini justru lebih nyaman dengan GP24. Tadi Franco dengan Alex Marquez pun lebih nyaman, walaupun Alex sebenarnya agak sedikit main aman ya di sini, karena dia di awal-awal udah langsung crash. Alex pun juga posisi kelima. Pedro Acosta posisi ke-6, birthday boy dapat 10 poin, KTM terbaik. Ya dengan mesin ini kalau bisa dibilang KTM ini mirip Honda-nya Mark 2023 ya, nggak bisa dipush lagi. Jack Miller posisi ke-7 ya. Miller sebenarnya di awal sempat dapat podium ya di urutan kedua, tapi ya bannya dia habis, ban depannya mundur ke posisi ke-7. Marini ke-8 ya, Marini akhirnya kesorot kamera ya bersama dengan Mir, walaupun Mir di posisi ke-11 terakhir. Honda gue bilang progresnya lebih mendingan dibanding Yamaha, karena Yamaha baru bisa di kualifikasi, tapi ketika di full race masih agak keteteran. Kebalikannya Honda pun di kualifikasi justru yang keteteran, tapi ketika dia lap lebih dari 1, Honda lebih bagus untuk pengembangannya. Viñales 12, Raul Fernandez 13, Brad Binder 14, dan Alex Rins ke 15. Ya untuk
2 minggu lagi kita akan jumpa dalam artian race selanjutnya di Spanyol, Aragon, kandangnya Marquez. Ya gue bilang ya Peko ini berpressure lah, dia jatuh juga kan tadi under pressure, dan Peko ini mirip-mirip dengan Lorenzo ya kalau kita lihat, ketika dia nggak nyaman dengan motornya dia nggak bisa berbuat banyak. Dan walaupun Lorenzo secara naluri lebih ada lah, karena Peko ini betul-betul pebalap yang base by data, jadi kalau dia nggak nyaman dia nggak bisa perform, dan ya sepanjang 2025 yang terjadi itu.